Talas bening merupakan komoditas tanaman pangan yang memiliki nilai dan prospek ekonomi yang sangat baik. Di saat perekonomian sedang melemah, permintaan bibit dan ubi talas bening terus meningkat untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Selama ini perbanyakan talas bening dilakukan secara konvensional dengan umbi. Namun petani dan penangkar talas bening kewalahan untuk memenuhi besarnya permintaan. Oleh karena itu, teknologi kultur jaringan diperlukan untuk memperoleh tanaman dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Tahapan kultur jaringan pada perbanyakan talas bening terdiri dari persiapan bahan dan alat, pembuatan media, sterilisasi eksplan, penanaman pada media inisiasi tunas, subkultur pada media pemanjangan tunas, subkultur pada media perbanyakan tanaman, subkultur pada media perakaran, dan aklimatisasi di rumah kaca. Adapun eksplan yang digunakan pada kultur in vitro adalah tunas aksilar dan tunas lateral dengan ukuran 2-3 mm. Persiapan. Tahap persiapan terdiri dari persiapan botol bersih, persiapan bahan larutan stok media, aquadesteril, dan kegiatan pendukung lainnya. Botol yang akan dipakai dicuci dengan bersih, dikering anginkan, lalu disterilisasi dengan menggunakan autoclave. Penakaran bahan kimia dilakukan untuk membuat larutan stok, yang selanjutnya disimpan di lemari pendingin untuk nantinya dipergunakan dalam pembuatan media kultur. Persiapan bahan pelengkap lainnya adalah aluminium foil dan sealer untuk menutup biakan dalam botol. Pembuatan media. Media dasar yang digunakan pada penelitian ini adalah Murasi-G dan Skoog. Media dasar dan ZPT dibuat dalam larutan stok. Pada saat pembuatan media, larutan stok dipipet sesuai takaran pH larutan media sekitar 5,8. Agar dan gula ditakar, lalu dimasukkan ke dalam campuran media yang telah dibuat. Larutan media lalu dimasak, selanjutnya dimasukkan ke dalam botol. Botol ditutup dengan aluminium foil, lalu di-autoclave untuk disterilkan. Sterilisasi eksplan. Eksplan yang digunakan pada penelitian ini adalah mata tunas berukuran 2-3 mm. Mata tunas diambil dari umbi, lalu dibersihkan dengan deterjen dan dibiarkan pada air mengalir selama kurang lebih 1 jam. Eksplan kemudian direndam dalam larutan bakterisida dan fungisida, lalu diletakkan di atas shaker selama minimal 3 jam. Sterilisasi eksplan pada tahap selanjutnya dilakukan di dalam laminar flow cabinet dengan bahan sterilisasi sebagai berikut. Penanaman eksplan subkultur. Penanaman eksplan dilakukan di dalam laminar flow cabinet. Sebelum penanaman, laminar disterilisasi dengan sinar UV. Begitu juga dengan alat tanam yang digunakan setelah disterilkan dalam oven. Eksplan yang telah disterilisasi kemudian ditanam pada media inisiasi tunas. Setelah 8 minggu, biakan akan disubkultur ke media pemanjangan tunas selama 4 minggu. Kemudian disubkultur kembali ke dalam media perbanyakan tunas subkultur pada multiplikasi atau perbanyakan tanaman. Setiap botol berisi 1 eksplan. Botol media berisi eksplan disimpan di ruang kultur untuk ditumbuhkan. Ruang kultur memiliki pencahayaan terang selama 16 jam per hari dan suhu ruangan kultur sekitar 25 derajat Celcius. Pertumbuhan eksplan dan keragaan biakan. Saat ini biakan talas bening yang ada di ruang kultur terdapat dalam berbagai umur dan tahapan. Berikut ini adalah eksplan yang telah ditanam selama 2 minggu, 4 minggu atau 1 bulan, dan 8 minggu atau 2 bulan. Kendala dari perbanyakan talas bening ini adalah sebagian besar biakan berasal dari tunas samping atau mata tunas lateral, karena jumlah tunas utama atau tunas aksilar lebih terbatas.
Tunas lateral ini berukuran lebih kecil dan pertumbuhannya lebih lambat daripada tunas aksilar. Oleh karena itu, sebelum ke tahapan multiplikasi atau perbanyakan tunas, perlu dilakukan tahapan pemanjangan tunas. Dengan teknik kultur jaringan, diharapkan akan diperoleh bibit yang banyak dan dalam waktu yang singkat, sehingga permintaan bibit talas bening dapat terpenuhi dan pada akhirnya permintaan ekspor bisa terpenuhi juga. Ekspor naik, perekonomian naik, rakyat sejahtera.